Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Street Justice. Saya Maria Rambo. Saya seorang hairdresser yang bekerja di perusahaan salon kecantikan selama sudah kurang lebih 26 tahun. Saya mau bercerita tentang kisah saya terakhir ini setelah jauh dari Tuhan. Terakhir bulan September ke Oktober saya mulai kehilangan kontak sama Tuhan. Saya mulai kehilangan sosok Tuhan di hidup saya. Dan saya sudah mengejar, sudah mencari, ketemu dan akhirnya hilang lagi. Seperti itu di kehidupan saya karena ya memang mungkin kebebalan saya atau kenakalan saya gitu ya. Saya mulai mencari Tuhan dan mencari Tuhan, tapi sepertinya Tuhan itu lagi menjauh dari saya, atau mungkin saya yang menjauh dari Tuhan karena Tuhan itu cuma sedekat doa ya. Dan saya sadar kalau saya mulai jarang sekali berdoa. Doa cuman cukup doa makan, doa tidur, doa bangun tidur. Seperti itu. Dan saya merasakan gak ada chemistry lagi sama Tuhan gitu loh. Gak seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi yang anehnya itu saya merasa hidup saya tuh gak baik-baik saja gitu loh. Karena semakin saya menjauh dari Tuhan, semakin semuanya itu kacau. Gimana gak kacau? Padahal saya udah kerja gitu ya, kerja keras gitu ya. Tapi di pihak lain saya tetap ada kurangnya, tetap ada potongan-potongan gitu yang membuat saya itu emosi, yang membuat saya itu marah gitu ya. Saya nggak pakai tanya sama Tuhan, langsung saya ngambil keputusan, saya harus resign karena ini nggak worth it. Ngapain aku kerja-kerja capek-capek tapi harus menghidupi orang kaya kayak gitu, seperti itulah. Dan akhirnya di awal tahun itu saya resign dari Shinjuku salon. Dan saya nggak peduli apa yang bakal nanti terjadi pada hidup saya nggak nggak terlalu khawatir ya, itu memang sifat saya gitu loh. Saya orangnya memang nggak terlalu pusing gitu loh, mau punya uang nggak, mau nggak punya uang nggak, hidup saya ya seperti ini gitu. Tapi pertolongan Tuhan atau kasih karunia Tuhan yang saya rasakan itu sempurna banget. Saya sampai, ya Tuhan ampuni aku, selama ini aku tuh udah nggak mikir gitu loh Kak, maksudnya udah semau gua, seenak-enaknya aku, maksudnya mau deket sama Tuhan mau apa enggak itu suka-suka aku gitu loh. Tapi yang aku rasakan, Tuhan itu sumpah sangat-sangat baik sama aku. Awal-awalnya aku menjauh itu aku kacau gitu ya, sampai untuk berdoa pun aku ya cuman ngambil keputusan yaitu tadi bangun tidur, mau tidur, makan, gitu aja. Dan tidak ada seperti yang dulu pujian apa penyembahan seperti itu. Tapi begitu saya mengambil keputusan di tahun baru, saya resign dari perusahaan,
aku fokus lagi di hidupku. Tuhan itu sempurna menolong aku. Ya, bener. Katanya bapak saya memang masih hidup di padang gurun dan tetap hanya dapat kasih karunia roti mana sama burung puyuh. Tapi yang itu yang aku rasakan itu sumpah sudah luar biasa buat aku. Mungkin karena aku nggak lagi berkelimpahan seperti dulu. Nyari uang itu semudah aku membalikkan tangan. Yang sekarang aku rasakan itu benar-benar murni pure Tuhan itu menolong saya, menopang saya sehingga saya itu nggak jatuh. Sehingga saya itu nggak lagi memikirkan apa ya yang harus saya makan, apa yang harus saya minum. Enggak. Yang saya pikirkan itu Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan sudah menopang saya. Terima kasih untuk anak-anak yang baik yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Itu aja. Banyak seharusnya yang saya saksikan, tapi untuk mengeluarkannya itu saya itu bukan berat, tapi kayak habis di tenggorokan gitu loh. Banyak sekali berkat Tuhan, atau bukan berkat lagi, tapi pertolongan Tuhan itu yang luar biasa di hidup saya itu. Sangat banyak sekali. Tanpa saya sangka dan tanpa saya duga. Itu loh. Saya diberi anak-anak yang baik, diberi komunitas yang baik, teman-teman yang baik, itu juga sudah berkat yang luar biasa buat saya. Setelah saya keluar dari perusahaan itu, saya diam. Saya tidak ngapain-ngapain. Saya tidak, saya juga nggak berusaha mencari pengganti atau mencari kerjaan di tempat lain. Saya diam. Apa yang harus saya lakukan? Gitu loh. Tapi saya berusaha, ya, saya berusaha gimana caranya supaya saya bisa mm, meneruskan hidup saya. Biar bagaimanapun hidup itu terus berjalan. Jadi saya berusaha bagaimana saya bisa makan gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, eh, selalu ada aja tiap hari. Apapun itu. Tuhan itu mengirim berkat itu dari mana-mana aja. Saya mulai berusaha lagi mencari Tuhan, membuka Alkitab, membaca Alkitab, berdoa. Itu bukan karena saya merasa sudah terpuruk, enggak. Tapi saya udah mulai sadar bahwa biar bagaimanapun itu Tuhan itu tetap menghargai saya gitu loh. Apapun itu, Tuhan masih memberikan saya waktu lagi untuk bisa kembali dan bisa kembali. Seperti itu. Karena saya merasa dari kecil itu memang saya terbuang. Bukan terbuang, apa ya. Saya merasa dari kecil hidup saya itu di bawah minus. Jadi saya berusaha mencari uang sendiri, berusaha menghidupi diri sendiri, bagaimanapun caranya. Saya berusaha mencari uang untuk saya berikan ke mama saya, itu posisi saya masih sangat kecil. Dan saya pernah berjanji sama Tuhan, jadikan aku kaya, biar aku bisa merawat mamaku, bisa merawat orang-orang yang aku cintai dan aku kasih. Dan itu pun ditagih sama Tuhan sampai
Saya pas selama saya bekerja, saya dikasih kerjaan apapun itu. Apapun yang saya inginkan, Tuhan ngasih. Saya pengen kerja ini, sama Tuhan diluluskan. Meskipun bisa Inggris cuman ngeradul-ngeradul, saya diterima di kontraktor. Dengan gaji yang sangat-sangat lumayan. Posisi saya ijazah SMA. Saya bisa menghidupi keluarga saya, mama, papa, dan juga adik saya waktu itu. Dan juga saya nitip anak saya satu, Doni. Saya bisa menghidupi mereka. Malah saya dikasih lebih dan lebih lagi. Itu yang saya rasakan. Saya jatuh lagi, bangun lagi itu karena ya kenakalan saya. Karena kehidupan saya yang nggak mau ini, cepet bosen, cepet mudi, orangnya mudian. Jadi kayak kalau sudah males ya males, suka-suka aku kayak gitu loh. Tapi yang saya heran, Tuhan itu sangat-sangat sayang sama saya. Luar biasa pokoknya, sayang banget sama aku. Sampai aku, ya Tuhan ampuni aku. Aku itu loh, nuwakal pol. Semua orang itu kalau lihat saya itu udah nyerah. Aku tahu. Semua orang itu kalau udah tahu, alah wes. Ya contohnya misalnya pelanggan saya. Kalau saya lagi nggak mood gitu ya, dia minta potong, tak oper. Tak oper hari, tak oper. Kadang orang itu, halo Mas Mar, next aja. Nanti kalau aku anu ya kamu tak panggil lagi. Seperti itu. Hilang. Itu kan aku ngeremeh no berkat gitu loh. Dan itu kalau saya lagi nggak mood itu seperti itu. Tapi di saat saya lagi butuh itu, apapun itu loh, saya lakukan itu loh. Gilanya saya seperti itu. Tapi yang aku heran itu, Tuhan itu terus mengirimkan berkat. Saya nggak berharap, oh selalu pasti ada berkat dari Tuhan. Enggak seperti itu. Tapi saya menghargai cintanya Tuhan sama saya itu loh yang luar biasa. Kalau untuk diberkati, saya rasa semua orang masih bisa merasakan diberkati. Tapi saya merasakan itu cintanya Tuhan sama saya. Itu yang luar biasa. Sehingga saya nggak bisa berkata-kata, Tuhan kau luar biasa. Itu yang saya rasakan. Apa? Saya itu loh, cuman apa? Debu. Orang yang dianggap sampah sama orang-orang. Orang yang dianggap saya itu siapa? Orang-orang yang saya pegang pun itu pemilik perusahaan terbesar se-Indonesia, orang terkaya se-dunia. 9 masuk masuk 9 besar orang terkaya. Yang punya ini, yang punya itu. Semua itu mencari saya itu kan sebuah berkat yang luar biasa. Dan mereka itu bisa saya pegang sampai puluhan tahun. Itu kan luar biasa dengan kenakalan saya yang seperti ini, dengan mudiannya saya seperti ini. Mereka masih tetap mencari saya. Itu kalau bukan karena kasih karunia, bukan karena Tuhan, itu kan mustahil ya kalau saya rasakan. Saya dikasih ayat. Saya dikasih ayat Mazmur 51 ayat yang keempat sampai 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau jadi dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Di situ saya baru tahu kalau Tuhan itu memandang saya itu tidak dengan dosa saya.
dia sudah menghukum saya dengan kelakuan saya itu. Dia sudah menghukum saya dan saya udah nerima. Saya tahu itu hukuman Tuhan, enggak apa-apa. Karena memang ya konsekuensinya apa yang kamu kerjakan, dosa itu ya harus menuai ini. Meskipun kasih karunia itu dosa yang berlimpah-limpah, kasih karunia berlimpah-limpah. Tapi saya tetap menerima konsekuensinya, yaitu konsekuensi dari dosa itu sendiri. Iya, ya seperti ini dulu saya sampaikan kesaksian saya. Nanti next kalau ada kisah saya lagi, kita sambung lagi. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.